Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nasyuratun Hasanah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai jarak titik ke bidang. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, sebelumnya kalian harus mengenal dulu proyeksi titik ke bidang. Nah, untuk memproyeksikan suatu titik ke bidang, di sini saya misalkan proyeksi titik A ke bidang alfa. Ya, jadi terdapat suatu bidang alfa, kemudian terdapat juga titik. Nah, titik ini saya beri nama titik A. Nah, untuk memproyeksikan titik A ke bidang alfa, caranya kita tarik garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi di sini saya buat suatu garis yang terdapat dalam suatu bidang alfa, kemudian saya tarik garis melalui titik A dan tegak lurus seperti ini. Ya, dia tegak lurus di titik A aksen, di mana titik A aksen ini yang dinamakan titik proyeksi. Nah, kemudian jarak dari titik A ke bidang alfa yaitu sama dengan panjang ruas garis A aksen. Kita ke contoh. Di sini saya sediakan suatu kubus ABCDEFGH. Contoh yang pertama, titik A merupakan proyeksi titik E pada bidang ABCD. Coba kita lihat di sini ada suatu titik E. Kemudian bidang ABCD itu bidang alasnya ini ya. Nah, akan kita proyeksikan titik E terhadap bidang ABCD. Caranya bagaimana? Kita tarik garis melalui titik E dan tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya, tarik garis ke sini. Nah, ternyata dia tegak lurus di titik A, sehingga titik A inilah yang dinamakan hasil proyeksi titik E terhadap bidang ABCD. Contoh yang kedua, titik H merupakan proyeksi titik D pada bidang EFGH. Kita lihat titik D di sini ya. Kita proyeksikan terhadap bidang EFGH. Caranya bagaimana? Sama, kita tarik garis melalui titik D dan tegak lurus dengan bidang EFGH. Berarti kita tarik garis ke atas sini ya. Nah, ternyata tegak lurus di titik H, sehingga titik H ini merupakan hasil proyeksi titik D pada bidang EFGH. Contoh yang ketiga, titik F merupakan proyeksi titik G pada bidang ABFE. Coba kita lihat titik G ada di sini. Titik G ini kita proyeksikan terhadap bidang ABFE. Ini yang di depan sini ya. Caranya kita tarik garis melalui titik G dan tegak lurus dengan bidang ABFE. Ternyata dia tegak lurus di sini di titik F, sehingga titik F ini merupakan hasil proyeksi dari titik G pada bidang ABFE. Kemudian kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Kita gambar dulu kubusnya seperti ini ya. Kemudian panjang rusuknya 8 cm. Ini. Nah, akan kita cari jarak titik A terhadap bidang BDE. Nah, kita lihat dulu bidang BDE sudah ada atau belum? Belum ada ya. Kita gambar dulu bidang BDE-nya. Kita hubungkan ini titik B dengan D, kemudian dengan E. Seperti ini bidang BDE-nya. Nah, untuk mencari jarak dari titik A terhadap bidang BDE, langkah pertama kita proyeksikan dulu. Apa yang diproyeksikan? Titik A-nya terhadap apa? Terhadap bidang BDE. Ya, caranya bagaimana? Kita tarik garis melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang BDE. Nah, kemudian di sini saya buat suatu garis AC. Nih ya, sehingga AC dan BD dia berpotongan di titik O. Nah, kemudian saya hubungkan titik E dengan titik O sehingga membentuk suatu ruas garis EO. Ya. Nah, sudah ketemu garis EO, baru bisa kita proyeksikan ini titik A-nya terhadap garis EO. Tarik garis melalui titik A, tegak lurus garis EO. Seperti ini, dia tegak lurus di sini ya. Dimisalkan saya beri nama hasil proyeksi titik A-nya yaitu titik P. Sehingga jarak
titik A terhadap bidang BDE itu sama dengan jarak dari titik A terhadap garis EO, yaitu panjang ruas garis AP. Ya, jadi tujuan akhirnya kita akan mencari panjang ruas garis AP ini berapa sih? Kita gunakan suatu segitiga yang di dalamnya memuat garis AP. Nah, kita peroleh ada segitiga EAO. Ya, segitiga EAO ini saya keluarkan, saya gambarkan di sini. Nah, dia siku-siku di A. Kemudian tadi titik A itu kita proyeksikan ya terhadap garis EO. Nah, kita peroleh hasil proyeksinya yaitu titik P. Saya gambarkan juga di sini. A diproyeksikan terhadap garis EO. Nah, hasil proyeksinya yaitu P. Jadi dia tegak lurus di P. Selanjutnya kita cari panjang masing-masing sisi segitiganya. Coba untuk sisi AE. AE itu sama dengan panjang rusuk kubus ya, 8 cm. Kemudian AO. AO kalau kita perhatikan yaitu setengah dari AC ya, dimana AC itu merupakan diagonal bidang. Jadi panjangnya AC itu sama dengan panjang diagonal bidang. Berapa? Karena rusuknya 8 sehingga panjang diagonal bidangnya 8 akar 2. Nah, kemudian AO itu setengah dari AC. Jadi setengah dari 8 akar 2 ya, yaitu 4 akar 2. Coba perhatikan segitiga AOE. Dia kan siku-siku di A ya. Bisa kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari EO. Nah, kita cari EO. EO itu sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah AE kuadrat. Nilai-nilainya sudah ada, tinggal kita masukkan saja ke rumus ini. Sama dengan AO yaitu 4 akar 2, jadi AO kuadrat 4 akar 2 kuadrat ya, ditambah AE kuadrat. AE tadi nilainya 8, jadi ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat yaitu 32 ditambah 8 kuadrat yaitu 64 sama dengan akar dari 96. Akar 96 itu sama dengan 4 akar 6. Kita peroleh panjang EO-nya yaitu 4 akar 6. Oke, EO tadi sudah kita peroleh ya, 4 akar 6. Di sini saya tuliskan. Nah, kemudian kita akan mencari panjang AP. Panjang AP itu berapa? Nah, bisa kita gunakan konsep luas segitiga. Ya, ingat rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Ini saya tuliskan di sini ya. Itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dan tinggi itu hubungannya bagaimana? Tegak lurus ya, sehingga rumus luas segitiga EAO ini bisa kita tuliskan yaitu setengah dikali AO dikali AE. Nah, kalau misalkan alasnya yaitu AO, tingginya jelas AE. Kenapa? Karena AO dan AE itu tegak lurus. Ingat hubungan alas dengan tinggi. Nah, kemudian untuk luas segitiga AOE, rumus yang kedua bisa dituliskan setengah dikali EO dikali AP. Kenapa? Nah, di sini saat alasnya EO, tingginya itu AP. Karena EO dan AP itu saling tegak lurus. Sehingga berlaku setengah dikali AO dikali AE itu sama dengan setengah dikali EO dikali AP. Nah, setengahnya bisa kita coret seperti ini ya. Nah, diperoleh AO AE sama dengan EO kali AP. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. AO sudah kita cari tadi yaitu 4 akar 2, AE nilainya 8 ya. 4 akar 2 dikali 8 sama dengan EO. EO tadi sudah kita cari juga yaitu 4 akar 6 dikali AP. Sehingga kita peroleh AP-nya yaitu sama dengan 4 akar 2 dikali 8 dibagi dengan 4 akar 6. Nah, ini 4-nya bisa kita coret seperti ini ya. Sehingga diperoleh AP-nya yaitu 8 akar 2 dibagi akar 6. Nah, di sini ada suatu pecahan di mana penyebutnya masih bilangan akar. Coba kita rasionalkan dikali dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya itu berapa? Ini ya, penyebutnya akar 6 berarti bentuk sekawannya akar 6 per akar 6. Kita kalikan sehingga diperoleh
AP-nya yaitu 8 akar 3 per 3. Jadi, jarak titik A terhadap bidang BDE itu sama dengan panjang ruas garis AP, yaitu 8 akar 3 per 3. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D mempunyai panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi 12 cm. Titik P terletak di pertengahan rusuk AD. Nah, kita coba gambarkan dulu 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D-nya. Seperti ini. Kemudian dia punya panjang rusuk alas yaitu 10 cm. Di sini ya, karena dia 5 segi 4 beraturan, jadi panjang rusuk alasnya semuanya sama, yaitu 10 cm. Diketahui lagi tinggi limas, yaitu 12 cm. Untuk menggambar tinggi limas, kita gambar dulu ruas garis AC dan ruas garis BD, ya, di mana AC dan BD dia berpotongan di suatu titik, saya beri nama titik O. Kemudian kita hubungkan titik T dengan titik O sehingga diperoleh ruas garis TO, di mana TO itu tegak lurus dengan bidang alas, tegak lurus di O. Nah, TO inilah yang dinamakan tinggi limas, ya, di mana tingginya yaitu 12 cm. Kemudian diketahui lagi titik P terletak di pertengahan rusuk AD. Jadi tepat di tengah AD ini terdapat suatu titik, yaitu titik P. Yang ditanyakan jarak dari titik P terhadap bidang TBC. Bidang TBC sudah ada bidangnya ya. Kemudian tinggal kita proyeksikan titik P ini terhadap bidang TBC. Nah, untuk memproyeksikan bidang TBC ini akan saya buat suatu garis terlebih dahulu. Ya, di sini saya tarik garis dari titik P ke tepat di tengah BC. Seperti ini. Nah, misalkan di sini saya beri nama titik Q. Kemudian sudah terbentuk suatu garis TQ, ya. Kita proyeksikan titik P ini terhadap garis TQ. Nah, seperti ini. Dia tegak lurus, ya. Hasil proyeksi titik P ini saya beri nama titik R. Nah, jadi jarak titik P terhadap bidang TBC itu sama dengan jarak titik P terhadap garis PQ, yaitu panjang ruas garis PR. Ya, jadi tujuan akhirnya nanti kita akan mencari panjang ruas garis PR. Nah, untuk mencari panjang ruas garis PR ini, coba kita gunakan suatu segitiga yang memuat ruas garis PR. Kira-kira segitiga apa ya? Nah, di sini coba saya hubungkan titik P dengan titik Q ya. Kemudian saya hubungkan juga titik T dengan titik P, sehingga diperoleh suatu segitiga TPQ. Nah, TPQ ini saya keluarkan. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Jarak titik P terhadap bidang TBC itu sama dengan jarak titik P terhadap garis TQ, yaitu panjang ruas garis PR. Ini tujuan akhir kita akan mencari panjang PR-nya itu berapa. Ya, tadi kita keluarkan segitiga TPQ ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di mana tepat di tengahnya PQ itu terdapat suatu titik O. Kita tarik garis TO, tegak lurus di O ya. Kemudian titik P ini sudah kita proyeksikan terhadap garis TQ sehingga diperoleh, nah seperti ini, dia tegak lurus di R. Langkah berikutnya kita cari panjang sisi-sisi segitiganya. Ya, yang pertama kita cari panjang sisi PQ. Nah, untuk mencari panjang PQ ini sama dengan AB ya, atau sama dengan panjang rusuk alasnya, yaitu 10 cm. Sehingga bisa kita cari nilai OQ-nya, dimana OQ itu setengah dari PQ ya, setengah dari 10 yaitu 5. Nah, kemudian diketahui lagi apa nih? Ada TO ya, TO-nya diketahui 12. Nah, selanjutnya coba kita cari panjang TQ. Kita perhatikan segitiga TOQ. Ini ya, TOQ, perhatikan. Nah, untuk mencari panjang TQ bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, TQ sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OQ kuadrat. Sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu sama dengan akar 144 ditambah 25. Sama dengan
akar dari ini dijumlahkan ya, 169, akar dari 169 yaitu 13. Sehingga kita peroleh panjangnya teki yaitu 13. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga TPQ. Untuk mencari PR, bisa kita gunakan konsep luas segitiga, di mana segitiga yang kita gunakan yaitu segitiga TPQ. Ya, ingat untuk luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Ya, jadi kalau misalkan di sini saya ambil alasnya yaitu teki, nah tingginya itu yang mana kira-kira? Yang tegak lurus dengan teki yaitu PR. Ya, jadi bisa dituliskan luas segitiga TPQ yang pertama setengah dikali teki dikali PR. Kemudian yang kedua, kalau misalkan alasnya PQ, tingginya itu yang mana? Ya, yang tegak lurus dengan PQ yaitu garis TO. Sehingga diperoleh rumus yang kedua untuk luas segitiga TPQ yaitu setengah dikali PQ dikali TO. Setengahnya ini bisa dicoret ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ini. TQ tadi sudah kita cari yaitu 13 dikali PR. PR tujuan akhir kita ya akan mencari PR sama dengan PQ 10 dikali TO 12. Sehingga kita peroleh PR sama dengan 10 dikali 12 yaitu 120 dibagi 13. Sehingga jarak titik P terhadap bidang TBC itu sama dengan panjang ruas garis PR yaitu 120 per 13. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, sekian untuk penjelasan jarak titik ke bidang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.